Oke. Mengucapkan terima kasih sebagai terima kasih. Ada guru penggerak sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menjadi guru penggerak. Ini adalah suatu kalau dikatakan sangat positif sekali karena akan menggerakkan teman-teman yang sesama guru untuk maju bersama. Sudah beberapa kali di SD Sinagan itu mengadakan pertemuan-pertemuan yang salah satunya itu adalah program guru penggerak. Dan hari ini kalau tidak salah untuk yang ketiga kalinya mengadakan pertemuan, mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan oleh guru penggerak yaitu guru akan bermanfaat untuk dirinya guru sendiri juga untuk kita. Amin ya Allah dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan pengorbanannya, usahanya, waktu yang sangat yang sangat efektif sekali ya, sampai guru penggerak itu menggunakan waktu di saat kita lagi terlena tidur. Itu usahanya tidak untuk sendiri tapi untuk kita juga. Semoga kebaikannya, usahanya akan mendapatkan balasan dari Allah. Demikian yang saya sampaikan dan saya silakan pada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, meskipun sudah siang harus tetap semangat ya. Coba semangat pagi. Oke, untuk menyemangati pembukaan dalam sosialisasi budaya positif hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan menginvestasikan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah untuk aksi nyata calon guru penggerak. Saya sendiri Yuli Anggraini dari SDN Sirnagali, calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih Bapak Ibu guru dalam untuk terlibat dalam proses perjalanan belajar dengan tujuan mulia, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan murid di sekolah agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita yakin memiliki keunikan masing-masing sebagai pendidik, memiliki kewajiban bahwa setiap anak memiliki perlakuan yang sama atau kesempatan untuk belajar dengan cara terbaik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bapak Ibu, praktik pembelajaran yang kita berikan pada anak semoga dapat memaksimalkan potensi anak, memberikan kesempatan pada mereka untuk mempelajari berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebelumnya mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya tentang riwayat saya. Next. Nah, ini adalah fasilitator Pastor Septiansa Saiful Hijrah. Beliau adalah fasilitator saya di calon guru penggerak. Kemudian Ibu Imas Rialis adalah pengajar praktik saya selama perjalanan calon guru penggerak angkatan 8, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak yang ini. Baik Bapak Ibu, di
sini saya akan memaparkan mengenai modul 1.4 tentang budaya positif, di mana budaya positif ini memiliki 6. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Kemudian konsep disiplin positif. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Menurut pendapat dia, disiplin apa? Apakah makna disiplin? Makna disiplin menurut saya pribadi yaitu mengikuti aturan. Disiplin itu terus berusaha bersikap tenang, terus dan sesuatu yang dikerjakan itu dengan rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Manajer kita ya. Tepuk tangan. Terima kasih atas tanggapannya. Menurut beliau bahwa disiplin itu adalah segala sesuatu atau aturan ya yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah di sini apa sih makna disiplin? Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan ya. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu dengan tujuan mulia. Kadang disiplin seperti itu. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, tadi kan yang kita itu sudah teori stimulus respon, di mana kita seorang guru terkadang ingin menguasai anak, ya, ingin menguasai anak, kemudian ingin mengendalikan mereka mau seperti apa, ya. Nah, dalam teori kontrol di sini, guru bahwa seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Malah yang mengontrol dirinya itu adalah diri sendiri, ya. Jadi sebetulnya kadang orang yang merasa dewasa itu ingin menguasai anak-anak, padahal kontrol itu sendiri tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah teori yang stimulus respon. Sedangkan teori kontrol di sini bahwa kita semua, bahwa kontrol itu ada pada diri mereka masing-masing, ada pada diri kita sendiri, ya. Nah, merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terbebas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka itu bebas dari perintah orang lain, tetapi mereka cakap dalam memerintah diri sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif di sini tidak jauh dari lingkungan positifnya harus bagaimana, ya. Kemudian di dalam kelasnya, seperti apalagi kita sudah mau memasuki awal tahun pembelajaran baru, di sini kita bisa mengawalinya dengan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan, tetapi bisa dialihkan menjadi keyakinan kelas, ya. Jadi tidak bersifat memaksa, tetapi atas kesadaran mereka masing-masing. Kemudian, nah, di sini ada penjelasan menurut Stephen R. Covey, ya, perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Di sini stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Pada dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma seperti dulu, ya. Tetapi untuk sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Nah, dalam teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon dalam mendidik anak ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol kita semua harus menang, harus sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, dari Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini seperti perilaku yang positif. Ada yang siswa yang berakhlak mulia, yang mandiri, tanggung jawab, menghargai orang lain dan sebagainya. Itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini terbagi menjadi dua. Motivasi yang ada dalam diri, kemudian ada motivasi yang dari luar. Motivasi dari luar itu adalah motivasi eksternal ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sesuatu akan dilakukan apabila dia berpikiran untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, namun ketika ada motivasi internal dalam dirinya untuk menghargai diri sendiri, saya melakukan ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi teori motivasi ada dua ya, dari eksternal dan internal. Nah, kemudian dengan adanya sesuatu tindakan yang teori kontrol tadi, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Hukuman biasanya bersifat menyakitkan ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Nah, itu adalah hukuman. Perilakunya pasif agresif meningkat. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, di sini hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dengan konsekuensi perlu monitoring atau pemantauan dari orang dewasa. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini adalah merupakan pilihan ya. Kemudian Jadi solusi apa yang terbaik itu adalah restitusi. Nah, murid akan mendapatkan penguatan. Konsekuensi nanti akan netral sifatnya, sedangkan restitusi akan menimbulkan sifat yang positif ya. Anak menjadi tanggung jawab, mandiri, dan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Tadi udah ada hukuman, konsekuensi seperti apa? Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Di sini peraturan ya untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi untuk kembali ke nilai-nilai kebajikan, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya peraturan itu lebih memberatkan daripada keyakinan kelas. Dan keyakinan lebih baik daripada peraturan-peraturan itu untuk anak ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Selain murid, guru pun membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 poin. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan cinta kasih. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita semua membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sedangkan penghukum biasanya guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, ya menyakiti. Sedangkan membuat orang merasa bersalah itu gurunya berceramah, ya, kemudian
mengatakan seharusnya kamu seperti apa, dia akan diceramahi. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Sedangkan teman guru membuatkan alasan-alasan untuk menghindari, jadi membela ya biasanya kalau guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, di sini guru mengawasi, mengontrol anak dari pertumbuhan dari awal sampai akhir. Sedangkan manajer, di sini manajer adalah orang yang memberikan atau mengajak anak diskusi, membuatkan pertanyaan-pertanyaan, membuatkan pilihan dan mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin biasanya kita sudah membuat keyakinan kelas, namun namanya mungkin berbeda ya. Kalau di awal pelajaran biasanya kita seharusnya membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran-pikiran menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi suatu peraturan itu diubah yang tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, hindari kata dilarang di kelas dalam membuat keyakinan menjadi kalimat positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin seperti itu keyakinan kelas ya. Di sini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan murid-murid mencurahkan pendapatnya, kemudian guru mencatat di papan tulis apa saja pendapat-pendapat dari anak dituliskan di papan tulis. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang tadinya kalimat negatif ganti menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali apa yang sudah dicurahkan oleh anak-anak, apakah sudah sesuai. Kemudian baru kita bisa menyetujuinya, kemudian menandatangani keyakinan kelas tersebut dan bisa dilekatkan di dinding kelas agar anak bisa membaca atau kita bisa mengingatkan apabila ada sesuatu hal-hal yang terjadi di kelas ya. Jadi mengingatkan anak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh bersama ya. Nah, baik Bapak Ibu, coba perhatikan, mohon perhatikan di sini ada contoh ketika saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 1. Bagi kalau dengan anak kelas 1 ke kelas bawah biasanya ada Bapak Ibu ya, anak belum mengerti tetapi dididik oleh gurunya. Buat kesepakatan kelas yang mereka mengerti. Nah, misalkan contoh keyakinan kelas bersama anak atau kita harus belajar sungguh-sungguh dulu. Kalau sudah jajan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kalau misalkan sudah belajar alat tulisnya disimpan di dalam tas dirapikan. Sebelum dan sesudah berdoa dulu atau ke dalam ruangan mengucapkan salam. Bertemu sama ibu bapak guru ucapkan salam ya. Nah, itu adalah poin-poin keyakinan kelas yang bisa disepakati oleh bersama. Itu tergantung kelas 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tergantung dengan kondisi kelasnya masing-masing disesuaikan ya. Nah, seperti itu ya buat keyakinan kelas. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, coba untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa kantuknya, silakan coba Ibu Bapak guru berdiri. Silakan Bapak Ibu dimohon berdiri. Yuk kita bergoyang, tentang lagu profil pelajar Pancasila ya. Ibu-ibu sudah pada hafal? Iya, Bapak kita bersama-sama ya belajar. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia berdiri dengan oke, siap ya? Oke, Bapak Ibu siap ya? Belajar Pancasila
ketika kita menstabilkan identitas, sebenarnya Bapak Ibu guru dulu juga misalkan berkata seperti ini, anak melakukan kesalahan, anak dipanggil ke kantor, berbicara berdua, kemudian kita berkata seperti ini. Pertamanya kita menyapa dengan ramah, anak diajak supaya tenang dulu, kemudian ditanya, baik, selamat siang nak, misalkan ya. Apakah kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Kemudian anak menjelaskan. Nah kemudian bapak dulu juga, ibu juga dulu pernah seperti itu ya, melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat salah. Nah itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita kemudian bertanya, adakah cara lain untuk memperbaiki kesalahan kamu agar tidak terjadi kembali. Nah, apa alasan kamu melakukan hal ini? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memasuki tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, guru dan menanyakan bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu. Misalkan anak sudah ditanya, saya ingin menjadi yang lebih baik. Nah, mau seperti apa? Caranya mau seperti apa? Misalkan saya tidak akan datang terlambat lagi Bu. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan ya. Nah, segitiga restitusi. Tadi belum dijelaskan apa sih restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini menurut dosen ya tahun 2004. Nah langkah-langkah restitusi tadi ada 3. Yang pertama saya ulangi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian membuat keyakinan. Nah segitiga restitusi ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah baik, kasus pertama pada hari Senin, pada saat murid-murid sudah masuk ke sekolah, guru Bu Yuli memperhatikan ada anak yang bernama Farid memakai sendal ke sekolah. Hari Senin pada hari itu ya. Nah ketika Bu Yuli melihat seperti itu, Bu Yuli memperhatikan sehingga mengenali bahwa itu suatu pelanggaran ya, tidak memakai sepatu ke sekolah. Nah kemudian Bu Yuli menghampiri Farid setelah jam pelajaran, agar Farid datang ke kantor untuk berdiskusi mengenai pelanggaran yang dia buat, yaitu tidak memakai sepatu ke sekolah. Nah, ini ya contoh video pelanggaran yang dilakukan oleh Farid. Dia datang ke sekolah tidak memakai sendal. Memakai sepatu, memakai sendal ke sekolah. Terima kasih ternyata Bu Intan sudah bangun dari tidurnya. Bangun dari tidur tadi. Nah, sudah ada enggak? Tidak ada sebenarnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Sejenak sudah terdengar suara azan. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan video pelanggaran anak tidak memakai sepatu ke sekolah ya. Nah, jadi anak diajak ke kantor ya, ketika istirahat anak datang menghampiri ibu guru untuk diajak restitusi, sampaikan restitusi segitiga restitusi ya. Iya, jadi anak diajak diberi pertanyaan ya, diajak ngobrol, diskusi ya, untuk memecahkan permasalahan. Jadi ditanya dulu kenapa alasannya melakukan kesalahan, kemudian apa keyakinan yang ada di kelas, sebutkan, kemudian kita sebagai manusia tidak sempurna ya, kita juga pasti melakukan kesalahan. Namun untuk
memperbaiki kesalahan itu, apa yang akan kita lakukan? Nah, jadi anak diajak untuk memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian tercapai suatu kesepakatan sehingga kita bisa memantau baik itu satu minggu bagaimana perilaku anak ke depannya, apakah ada perubahan atau tidak, ya. Dan mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini memunculkan anak yang bertanggung jawab, ya, memperbaiki kesalahan yang terjadi dan tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Nah, di sini pun ada kasus kedua, ya, seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, ketika Ibu Yuli melihat atau seorang guru melihat, ajak anak tersebut panggil, kemudian obrolkan. Nah, ini juga sama, ya, memanggil, ya, untuk berdiskusi, diajak ngobrol-ngobrol dengan baik, ya. Nanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa yang dihasilkan ketika kita melakukan dengan tindakan memberi hukuman atau dengan mengajak mereka berdiskusi sebagai manajer tadi, ya. Kita bisa merasakan, bisa kita praktekkan setelah mungkin ibu bapak guru setelah melihat tayangan ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan yang akan datang, ya. Mana yang lebih baik, apa kamu dihukum mencuci membersihkan WC atau ada anak diajak dulu diskusi? Silakan bapak ibu guru bisa mempraktekannya. Nah, ini juga ada contoh anak-anak yang berkata kasar, kemudian dikumpulkan, didiskusikan, ya. Jadi tidak menjadi dulu langsung diberikan hukuman, tapi kita bertindak dulu, melakukan pertanyaan-pertanyaan, diajak ngobrol tadi, ya, berdiskusi. Nah, Bapak Ibu, dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai modul 1.4, yaitu budaya positif, di mana tadi yang pertama ada konsep disiplin positif, ya. Kemudian ada keyakinan kelas, ada restitusi segitiga, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, setelah saya memaparkan tadi, apakah ada yang mau praktek ke depan? Baik, saya minta satu orang ke depan untuk mempraktekkan bagaimana melakukan segitiga restitusi apabila anak melakukan kesalahan. Bu Intan boleh? Bu Intan, nanti percakapannya ada di sini. Jadi seperti apa sih restitusi segitiga yang dilakukan kepada anak? Jadi seperti ini, ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak diskusi, kemudian anak dipersilahkan duduk, ya. Jangan Bu Intan sebagai apa? Membuat pelanggaran, ya. Bu Intan membuat pelanggaran. Ya, misalkan membuat sampah sembarangan. Baik, nah ketika saya mengajak Bu Intan diskusi, di sini kita terlebih dahulu membuka percakapan dengan ramah. Misalkan, selamat siang Dek. Iya, kamu tahu Ibu kenapa panggil kamu ke sini? Tidak tahu, tidak Bu. Oke, Ibu panggil kamu ke sini itu karena Ibu mendengar tadi dari teman kamu melakukan kesalahan, ya, yaitu membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Nah, ya, baik Intan, itu adalah suatu pelanggaran, ya. Tidak baik dulu dilakukan di sekolah, ya, membuang sampah sembarangan itu karena an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, ya. Anak harus mencintai kebersihan. Nah, coba sebutkan keyakinan yang ada di kelas tentang kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bagus, ya. Jadi di kelas itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Oke, nah untuk memperbaiki hal itu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak mengulanginya lagi? Saya
akan melakukannya lagi, Bu. Akan membawa sampah pada tempatnya. Nanti saya akan buang sampah pada tempatnya. Maafkan saya, Bu, ya. Tempatnya nggak ada. Maafkan saya, Bu. Oke, tadi misalkan tidak ada tempatnya ya. Kalau tidak ada tempatnya, coba disakuin dulu sampahnya ya. Ketika kamu menemukan tempat sampah, baru membuangnya ya. Oke, Ibu apresiasi kejujuran Intan ya. Semoga kedepannya Intan tidak melakukan kesalahan itu lagi ya. Ibu catat kesepakatan kita. Ibu akan pantau kamu selama 1 minggu. Jika kamu melakukan kesalahan ini lagi, Ibu akan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah, ya. Oke. Nah, Ibu Bapak seperti itu. Ya, restitusi segitiga itu seperti itu. Ya, segitiga restitusi seperti itu. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menjudge atau langsung menghukum anak ya. Kita ajak anak dulu berdiskusi. Silakan dirasakan. Nah, baik, coba saya ingin meminta satu orang yang memberi tanggapan tentang sosialisasi hari ini. Bagaimana perasaannya, kemudian ilmu apa yang didapat, adakah manfaatnya, kemudian silakan utarakan tanggapan atau refleksi mengenai sosialisasi atau diseminasi aksi nyata tentang budaya positif hari ini. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, Ibu Yaya. Terima kasih sekali. Berterima kasih sekali ya dengan adanya bimbingan ini. Alhamdulillah mendapat ilmu walaupun kurang fokus misalnya. Alhamdulillah ilmunya itu dapat diterima dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilaksanakan kepada anak. Begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Walaupun udah gigi gitu tak akhirnya gitu tak. Iya, terima kasih Bu Yaya atas tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat setiap menitnya ya. Dan mudah-mudahan kita dapat mempraktekannya, mengubah paradigma ya stimulus respon menjadi teori kontrol yang baik ya untuk memperbaiki kita sebagai tenaga pendidik yang memiliki tujuan mulia ya, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa ya, kemudian untuk membuat anak menjadi berkarakter ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, investasi yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani dari SDN Neglasari berterima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah memaparkan topik budaya positif, di mana dalam pemaparan ini saya mendapatkan 6 poin yang sebelumnya saya tidak pernah mengetahui, yaitu tentang paradigma, stimulasi respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta yang terakhir segitiga restitusi. Perasaan saya sangat bahagia sehingga sangat mendorong saya untuk lebih menjadi guru yang lebih menyenangkan di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buat kesepakatan buat bersama nih yang tadi kita sudah diskusikan. Yang pertama apa? Belajar harus sungguh. Belajar harus sungguh. Yang kedua, berdoa dengan khusyuk. Ya. Yang ketiga, harus menghargai teman ya, menghormati guru. Yang keempat, kalau bertemu ibu guru, bapak guru, ucapkan salam. Kalau masuk ruangan, ucapkan salam.
Kalau sudah belajar harus dirapikan lagi alat tulisnya ya. Alat tulisnya dimasukkan kemana? Ke tas. Kalau kalian mau minjam barang teman harus izin dulu ya. Terus kalau ada mau mengembalikan lagi, ucapkan apa? Terima kasih. Keren. Kalau sakit izin kasih kabar ibu gurunya ya, atau kirim pesan sama temannya ya. Siap ya? Siap semuanya dilakukan? Nah, ini adalah kesepakatan kelas untuk menciptakan siswa yang beranak mulia ya. Nanti kalian biar disiplin ya, biar tanggung jawab, empati, kemudian sopan santun, saling menghargai. Oke ya? Oke, kita nyanyikan lagu sekali lagi. Anak soleh. Masih semangat tidak? Sebelum kita keluar mau foto-foto, saya nggak dulu sudah mampu di rumah. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat dulu deh ya. Tetap semangat. Tepuk tangan semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, bagus ya. Terima kasih. Kita ke lapang ya. Kelompok yang sana dulu. Ini deh, laki-laki dulu. Ditutup pintunya. Mbak, ibu, inisiatif. Ini duduk depan. Mana? Makanannya dari Tutupan. Apa kabarnya? Selamat pagi. Ibu mau tanya, kalian tahu kenapa ibu memanggil kalian atau mengumpulkan kalian di sini? Tidak tahu. Tadi di kelas ada yang berkata apa? Berkata-kata. Lalu ada yang apa lagi? Lalu ada yang apa lagi? Esa, ibu dengar ya kemarin kalau Esa itu suka. Ya, Esa suka apa? Suka menjadi temannya. Nah, betul Esa suka menjadi teman. Benar. Kalau tadi pikir apa ya tadi teh? Berkata kasar ya. Betul tidak? Tadi kayak harusnya didinya. Bu, sama ya, berkata kasar juga. Ada sampai juga. Jadi intinya kalian semua kesini tadi ibu panggil berkata apa? Tadi pas pagi kita kan udah beruntung kalau kita tuh harus apa? Berkata sopan ya, menghargai teman. Kalau kita berkata kasar nanti temannya merasa kecewa atau sakit hati ya kalau dikatain kasar ya. Kayak saya. Tuh. Nah, untuk memperbaiki kesalahan kalian akan melakukan apa? Untuk memperbaiki kesalahan kalian, minta maaf sama siapa? Ibu. Oh, sama ibu. Sama korban. Sama temannya ya yang dikatain kasar, kalian mau minta maaf? Kalian minta maaf
kalau Saresa mau minta maaf sama Haikal. Woi, kalau ngomong kalau kalian mau mengulanginya lagi tidak? Bener ya? Nah, seminggu atau seminggu ke depan ibu akan memantau kalian. Kalian ada masalah apa tidak? Ya, kalau masih ada laporan ibu, Kalesa Mahoredan kelas 2. Ibu Haikal nyarinya kasar, Iman nyarinya kasar, itu nyarinya. Nah, berarti janji kalian ingkar. Ya, kalian janji ya, ya. Jaga perkataan ya. Harus sopan ya, belajar ya sama ya. Berkatanya harus diubah, harus sopan, oke? Oke, kesepakatan ya, sepakat ya? Haikal minta maaf sama Haikal. Kalesa, janji ya. Kalau kalian berkata kasar lagi, apa yang akan ibu lakukan untuk kalian lakukan untuk intinya kalian dari sekarang jangan diubah ya berkata yang sopan meskipun sama teman, oke? Oke ya, siap ya? Oke, terima kasih. Kalian silakan istirahat. Semangat belajar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Farid, kenapa pakai nanti ketemu ibu di kantor. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Farid. Selamat siang Farid. Farid, tadi pagi ibu lihat Farid memakai sendal ke sekolah. Coba sebutkan alasan kenapa Farid tidak memakai sepatu. Maaf Bu, tadi pagi saya terburu-buru, takut kesiangan, ternyata saya lupa pakai sepatu. Ibu apresiasi kejujuran kamu ya. Kamu tahu kalau memakai sandal itu adalah salah satu pelanggaran melanggar tata tertib sekolah ya, karena kita harus memakai sepatu ya. Coba kamu jelaskan keyakinan yang ada di kelas tentang tata tertib berpakaian seragam. Keyakinan di kelas harus berpakaian rapi dan memakai sepatu hitam. Iya, bagus ya. Apa yang akan Farid lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Lain kali saya tidak akan lupa lagi Bu, saya akan memakai sepatu. Bagus ya. Tapi kalau menurut ibu untuk hari ini Farid bisa meminjam sepatu yang ada di kantor ya. Nanti kalau sudah pulang sekolah baru dikembalikan ya. Iya. Baik, Farid, terima kasih atas kerjasamanya. Kesepakatan hari ini ibu catat. Ibu akan memantau kamu selama 1 minggu. Kalau lain kali kamu melakukan kesalahan lagi, ibu akan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah yang ada ya. Terima kasih. Sekarang silakan Farid kembali ke kelas. Terima kasih ya Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya merasa senang hari ini diajak diskusi oleh Ibu Yuli Anggraini karena saya tidak memakai sepatu, malah memakai sendal. Kedepannya saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk tidak memakai sendal lagi. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas memakai seragam yang rapi dan memakai sepatu hitam. Terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk.
Selamat siang Bila. Siang, Bu. Bila, tadi pagi Ibu lihat Bila buang sampah sembarangan di depan kelas. Kenapa Bila melakukan hal itu? Maaf, Bu. Bila tadi lagi belajar. Ketika mau buang sampah, Bila tidak lihat tong sampah. Oh iya, Ibu apresiasi kejujuran kamu. Kamu tahu membuang sampah itu melanggar tata tertib sekolah ya. Kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nabila coba sebutkan di kelas tentang keyakinan mengenai kebersihan. Ya, Bu. Di kelas, siswa dilarang buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kebersihan. Iya, apabila apa yang akan Bila lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Saya akan mengambil sampah yang tadi dibuang, Bu. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya akan menjaga kebersihan. Bagus ya, tapi lain kali kalau kamu tidak melihat tong sampah, sebaiknya kamu simpan dulu ya, atau nanti ketika ada tong sampah baru dibuang ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kesepakatan Ibu akan catat ya. Nanti Ibu akan memantau kamu selama 1 minggu. Kalau kamu melakukan pelanggaran itu lagi, Ibu akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur sekolah ya. Silahkan sekarang kembali ke kelas. Terima kasih Bila ya. Selamat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila. Pengalaman hari ini sangat berkesan. Saya merasa senang hari ini diajak diskusi oleh Ibu Yuli Anggreni karena saya membuang sampah sembarangan. Kedepannya saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, menjaga kebersihan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih, Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, siap, ayo Wi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Di sini saya akan membahas mengenai budaya positif ya, budaya positif di sekolah. Oke Bapak Ibu, kelihatannya wajahnya sudah lesu. Kita speaking dulu ya. Coba. Siapa suka masa berganti, Siapa suka tantangan kan kita hadapi, Siapa suka bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dan berbeda, kita sebagai pendidik pegang tangan dan berlari, sesuai dengan singkirkan ego, oh kawan, demi negeri. baik di lingkungan maupun di keluarganya. Janganlah generasi emas, cerdas muda itu kita, berjuang dan harus berani, hias toreh dan prestasi. Gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kebutuhan pendirian institusi. Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, Disiplin adalah sikap jaga untuk Indonesia. apa yang dilakukan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kejujuran, Pancasila,
Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian di sini bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, apabila ada kesalahan baik tindakan atau kata-kata mohon dimaafkan. Sekali lagi di sini saya bukan untuk menggurui tapi untuk menyampaikan ilmu yang saya dapat selama 2 bulan dalam pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani dari SDN Neglasari berterima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah memaparkan topik budaya positif, di mana dalam pemaparan ini saya mendapatkan 6 poin yang sebelumnya saya tidak pernah mengetahui, yaitu tentang paradigma, stimulasi respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta yang terakhir segitiga restitusi. Perasaan saya sangat bahagia sehingga sangat mendorong saya untuk lebih menjadi guru yang lebih menyenangkan di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buat kesepakatan buat bersama nih yang tadi kita sudah diskusikan. Yang pertama apa? Belajar harus sungguh. Belajar harus sungguh. Yang kedua, berdoa dengan khusyuk. Ya. Yang ketiga, harus menghargai teman, ya, menghormati guru. Yang keempat, kalau bertemu ibu guru, bapak guru, ucapkan salam. Kalau masuk ruangan, ucapkan salam keren. Kalau habis jajan, sampahnya harus dibuang ke tempat jangan di wadah, jangan di mana saja ya. Nah, kemudian berangkat sekolah harus tidak mendampingi orang tua lagi ya, sama temannya bareng-bareng ya, siap? Ya. Anak soleh, anak soleh. Yang selanjutnya tidak boleh berkata kasar, harus berkata sopan. Sama guru sopan, sama ibu bapak guru juga harus sopan ya, siap ya? Siap? Siap. Kalau ada tugas PR harus dikerjakan keren. Kalau sudah belajar harus dirapikan lagi alat tulisnya ya. Alat tulisnya dimasukkan ke mana? Kertas. Kalau kalian mau minjam barang teman harus izin dulu ya. Terus kalau ada yang mau membalikan lagi, ucapkan apa? Terima kasih. Keren. Kalau sakit izin kasih kabar ibu gurunya ya, atau titip pesan sama temannya ya. Siap ya? Siap semuanya dilakukan? Nah, ini adalah kesepakatan kelas untuk menciptakan siswa yang beranak mulia ya. Nanti kalian biar disiplin ya, biar tanggung jawab, empati, kemudian sopan santun, saling menghargai. Oke ya? Oke, kita nyanyikan lagu sekali lagi. Anak soleh. Masih semangat tidak? Sebelum kita keluar mau foto-foto, sayang nggak dulu sudah mampu di rumah. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat dulu deh ya. Tetap semangat.
Ditutup pintunya. Kak, Bu Akif, Bu Akif. Ini duduk depan. Mana jangan tutupan. Makanannya dari Tutupan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Selamat pagi. Ibu mau tanya, kalian tahu kenapa ibu memanggil kalian atau mengumpulkan kalian di sini? Tidak tahu. Tadi di kelas ada yang berkata apa? Berkata kasar. Lalu ada yang apa lagi? Lalu ada yang apa lagi? Desa, itu dengar ya kemarin kalau Desa itu suka. Ya, saya suka apa? Suka menjadi ya. Nah, betul Esa suka mencari teman. Benar. Kalau tadi pikir apa ya tadi teh? Berkata kasar ya. Betul tidak? Tadi kayak habisnya di dinya. Sama ya, berkata kasar juga. Ada sampai juga. Jadi intinya kalian semua kesini tadi Bu panggil berkata apa? Tadi pas pagi kita kan udah beruntung kalau kita itu harus apa? Berkata sopan ya, menghargai teman. Kalau kita berkata kasar nanti temannya merasa kecewa dong. Tapi hati ya kalau dikatain kasar ya. Kayak saya. Tuh. Nah, untuk memperbaiki kesalahan kalian akan melakukan apa? Untuk memperbaiki kesalahan kalian, minta maaf sama siapa? Ibu. Oh, sama ibu. Sama korban. Sama temannya ya yang dikatain kasar, kalian mau minta maaf? Bagaimana minta maaf kalau Saresa mau minta maaf sama Haikal? Woi, kalau mau kalau kalian mau mengulanginya lagi tidak? Bener ya? Nah, seminggu atau seminggu ke depan ibu akan memberitahu kalian ada kasar apa tidak. Ya, kalau masih ada laporan ibu, Saresa laporan kelas 2. Ibu, Haikal nyarinya kasar, Bima nyarinya kasar, Ibu nyarinya. Nah, berarti kalian ingkari ya, kalian janji ya, jaga perkataan ya, harus sopan ya, belajar ya sama ya, berkatanya harus diubah, harus sopan, oke, kesepakatan ya, sepakat ya. Haikal minta maaf sama Haikal. Saresa, janji ya, kalau kalian berkata kasar lagi, apa yang akan ibu lakukan untuk kalian lakukan untuk memperbaiki? Intinya kalian dari sekarang jangan diubah ya, berkata yang sopan meskipun sama teman, oke ya, siap ya. Oke, terima kasih. Kalian silakan istirahat, semangat belajar, oke. Assalamualaikum.